Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, berjumpa lagi bersama gue Razi Eka Putra di channel Maliun Tinovo Vlog. Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu, dan yang lagi sakit atau kurang sehat semoga cepat diangkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Hari ini Minggu 30 Juni 2024 jam 8:30 pagi. Kebetulan ini hari Minggu. Jadi setelah sekian lama, setelah sekian purnama nih ya istilahnya, akhirnya gua sunmori lagi, bisa dibilang sunmori, atau lebih tepatnya sunmolor, berkedok sunmori. Karena biasanya kan setahu gua ya, sunmori itu sekitar mulanya mungkin sekitar jam 6 pagi atau jam 7 pagi. Tapi ini sunmorinya malah 8:30. Hari ini gua ke Untat lagi bukan tanpa alasan ya. Soalnya hari ini tuh lagi kegiatan Job Fair 2024. Kalau di tahun ini itu yang udah kedua kalinya di tahun ini. Yang pertama di tahun ini itu bulan Januari, terus yang kedua di bulan ini. Dan kebetulan hari ini tuh hari terakhir, hari penutupan. Job fair ini intinya ngasih kesempatan bagi pencari kerja lah. Kebetulan tempat kerja gue juga ikutan buka lowongan di bagian sales force atau marketing, ya intinya kayak gue lah pekerjaannya. Lokasinya itu lebih tepatnya di gedung auditorium baru ya. Nanti kita lihat rutenya dari sini tuh harus lewat mana. Soalnya sampai sekarang itu gerbang depannya masih ditutup guys, karena untuk kegiatan rehabilitasi. Jadi tuh masih direnovasi dari beberapa bulan lalu. Mungkin udah kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan. Ditutup pakai seng lah untuk sementara. Jadi selama proses rehabilitasi berlangsung itu nanti lewat di gerbang samping, lewat gerbang masuk samping ini yang langsung masuk ke ini Fakultas Teknik. Lo bayangin aja itu luasnya Untat kayak gimana cuy. Salah satu universitas terluas se-Asia Tenggara. Orang yang baru pertama kali masuk kalau nggak hafal rute ya pasti tersesat. Ini alhamdulillah cuacanya cerah loh. Nggak kayak kemarin itu sempat panas 1 hari, besoknya hujan deras. Tadi malam nih kebetulan hujan deras. Kemarin sore di Palu juga hujan deras. Untung pas gua pulang arahnya ke sana ya, bukan ke arah Palu pulangnya kan. Soalnya kalau di arah Palu, mendung banget, gelap banget langit di sana kemarin sore. Itu pas mau pulang dari dealer, gua lihat tuh langitnya di arah Palu sana, wah gelap banget. Itu udah pasti sih hujan deras di sana. Yang jadi masalah beberapa bulan terakhir ini cuacanya suka nggak jelas loh. Balik lagi ke tempat yang mau gue pikirkan ini, tempat yang mau gue pergi itu. Ini gedungnya gedung auditorium baru ya. Dulu memang ada sih auditorium lama, cuma setelah gempa 2018 lalu itu gedungnya diruntuh, dirobohkan dan dibikin jadi gedung baru. Cuma gue nggak tahu itu gedung apa sekarang. Sementara auditoriumnya kan dipindah di lahan yang baru. Nah itu juga ada cerita uniknya sih menurut gua. Dulu waktu gua ikut ospek, atau sebutannya waktu itu ormik, kan gua masuk kuliah S1 itu tahun 2016. Tapi waktu itu auditorium barunya itu masih sementara dibangun. Tapi emang sebentar lagi selesai karena udah kelihatan bentuk gedungnya kan. Kalau nggak salah ini cuma yang gua tahu aja, yang gua cerita, yang gua ingat aja nih. Tahun 2017 sudah mulai digunakan.
Cuma kayaknya waktu itu walaupun udah ada auditorium baru, auditorium lama itu masih dipakai untuk kegiatan lain ya, kayak seminar atau wisuda. Karena dulu kan biasanya wisuda itu pasti di auditorium. Gue sempat tuh sebelum gempa ada ini, apa namanya, pernah ikut kegiatan di auditorium baru itu. Gue masih ingat namanya Young Entrepreneur Day bulan Oktober 2017. Itu kegiatannya selama 2 hari di auditorium baru itu. Pas hari kedua kebetulan waktu itu ada promosi film yang judulnya Kylie, dimana salah satu pemerannya adalah komika dari Sulawesi Tengah juga, Oki Deng Mabone namanya. Kalau orang Palu pasti tahu lah siapa dia sekarang. Alhamdulillah sempat berfoto tuh sama dia. Jadi kalau misalnya ditanya komika pertama yang gue temui di Indonesia, jelas dia sih, Oki Deng Mabone. Sebenarnya dia juga waktu itu masih berstatus mahasiswa juga sih di Unpad. Cuma beda angkatan aja. Jatuhnya dia jadi senior sih. Kalau nggak salah dia angkatan 2014 deh. 2014 atau 2012 gue lupa. Tapi alhamdulillah untung udah lulus ya. Nah, balik lagi ke gedung auditorium tadi. Pas tahun berapa itu? Tahun berikutnya ya 2018 kan kena gempa nih. Banyak gedung yang rusak waktu itu. Tapi kalau gedung-gedungnya di Unpad itu yang gedung-gedung udah tua itu masih berdiri, paling cuma rusak ringan sampai rusak sedang. Kalau yang rusak berat itu justru malah bangunan-bangunan baru. Kayak waktu itu di Dekanat Visip. Satu di Dekanat Visip itu kan bangunan 3 lantai, roboh. Itu sampai memakan korban jiwa 1 orang tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngeri banget soalnya. Gedung baru dipakai 2 tahunan, roboh, kakinya itu patah cuy. Gue masih sempat fotoin tuh gedung beberapa bulan setelah roboh. Jadi itu kan 3 lantai, bagian kakinya yang patah. Jadi 2 lantai ini langsung turun ke bawah kayak gitu. Terus gedung kedua yang gue ingat juga ikutan roboh justru gedung rektorat baru. Nah, gedung rektorat baru itu sampai sekarang masih dalam proses renovasi ya. Soalnya itu kayaknya gedungnya antara 3 atau 4 lantai deh. Iya. Di lantai satunya aja itu lantainya udah bergelombang. Itu di gedung rektorat baru ya. Gokil, ngeri banget. Hingga akhirnya beberapa bulan setelah gempa, ketika kondisi sudah kondusif, itu gedungnya masih dipakai tuh. Gue masih sempat lihat ada beberapa lantai yang retak. Itu liftnya kan gedungnya pakai lift kebetulan ya. Liftnya itu gak bisa dipakai lagi. Tapi kalau naik tangga masih bisa lah. Itu pun juga ada sensasi ngeri-ngerinya juga. Soalnya gempanya ya separah itu. Nah, yang ketiga itu auditorium baru ya. Itu sempat rusak berat. Cuma perbaikannya yang lama banget ditunggu. Anggaplah perbaikannya itu mulai dari 2019 lah, atau mungkin beberapa bulan setelah gempa deh. Sekitaran itu 2019 mulai diperbaiki. 2020 kayaknya tertunda gara-gara COVID. Aduh. Gedungnya masih ada sih, tapi gak bisa dipakai kan karena saking parahnya kerusakannya waktu itu. 2020 COVID, 2021 new normal, udah mulai ada wisuda, tapi wisudanya gue malah di lapangan upacaranya. Sementara gedungnya masih dalam proses renovasi. 2022 masih belum kepake. Itu kayaknya wisuda masih di luar juga. Astaga. Mending kalau sesi pagi. Ini gue sesi siang wisudanya waktu itu. Gue masih ingat wisudanya itu tanggal 20 Oktober 2021. Itu wisudanya masih di lapangan dan gue dapatnya sesi siang. Astaga, panas banget. Bukan tondo namanya kalau nggak panas.
Dan akhirnya itu gedung mulai bisa dipakai lagi di 2023 sampai sekarang ya. Wisuda juga udah mulai dipindah di sana. Kayak beberapa minggu lalu itu terakhir wisudanya. Tanggal 20 kebetulan. 10 hari yang lalu malah. 10 hari sebelumnya. Nah, itu udah bagus sih gedungnya. Dan yang jelas sudah full AC. Dan gua baru mulai masuk lagi di gedung itu pas dari hari Jumat sih. Pertama kali udah mulai masuk. Kan gak tiap hari juga kan masuk di sana. Lagi pula kalau gak ada kegiatan apa-apa pasti dikunci pintunya. Dikunci pintunya. Oh, ada rombongan San Mori tuh tadi kayaknya. Iya, rombongan San Mori. Di Palu ini emang ada klubnya sih kayaknya, yang suka ikut San Mori ke tempat-tempat yang jauh gitu. Tapi entahlah, gak tahu apakah mereka memang kayak gak terlalu menampakkan diri atau karena emang kurang terkenal aja, gua nggak tahu. Ini soalnya gue masih jauh ya dari gue mau ke kampus ini. Oh iya, lu baru ingat. Itu sebenarnya gue datang ke sana itu tujuannya untuk nungguin orang yang mau melamar kerja ya. Kan gak cuma satu perusahaan aja di sana. Kebetulan tempat kerja gue juga Akai Jaya ngasih ini sih, loker untuk para pencari kerja gitu kan. Jadi gue tinggal duduk manis sambil ngejagain stand di situ. Ada orang datang langsung diinterview, kalau berkasnya udah siap langsung di store aja. Ya gitu doang sih tugasnya. Walaupun ada yang masih sekedar tanya-tanya, setidaknya tetap isi database juga sih. Ini ya, ngomong-ngomong, biar hari Minggu jalanannya tetap ramai juga ya di sini. Mungkin karena banyak orang yang berlibur ya. Kayak tadi yang kebetulan San Mori kan, karena emang bertepatan hari Minggu juga sih. Tapi kalau gua mah ini bukan San Mori lagi namanya, ini San Molor. San Molor ini mah. Soalnya kapan lagi cuy bawa motor pagi-pagi di hari Minggu? Kalau di sini rame, pasti di jalur 2 Jalan Soekarno-Hatta itu pasti sepi sih. Ya, si saya kalian tinggal nikmati perjalanan aja sih. Gedungnya kampusnya masih jauh. Ya bisa dibilang ini gua kerjanya full sih. Dalam seminggu ini full 7 hari kerjanya. Bicara soal bencana 2018 lalu, ini yang di sebelah kiri kanan gua kan emang banyak gedung semi permanen. Apalagi yang di pinggir laut ini kan banyak gedung ini, bangunan semi permanen. Oh, habis hujan. Berarti di sini semalam hujan deras sih. Banyak banget tanahnya. Ini harus hati-hati sih kalau belok.
Itu waktu 2018 bangunannya habis tuh kena tsunami. Itu ombaknya bahkan sampai di Pertamina tadi, di SPBU tadi. Kebetulan yang lebih mirisnya lagi, bukan miris sih, tapi kasihan banget, itu adik kelas gua di SMA yang jadi korban di SPBU itu. Bener-bener kasihan banget sih. Waktu gempa itu juga udah ada teman SMP gua yang meninggal, itu ada 2 orang karena kena tsunami. Yang satu meninggal di rumahnya yang kebetulan di pinggir laut. Satunya lagi itu meninggal karena dia lagi mancing ikan di sungai dekat laut situ di Pantoloan ya. Yang lebih ininya lagi, dia gak biasanya tuh dia di hari itu mancing ikan. Nah ini ngomong-ngomong udah masuk di Jalan Soekarno-Hatta ya. Enak banget nih mau speeding, tapi kebanyakan karena ada pendakian, penurunan, jadi kadang-kadang ini sih kadang-kadang gak enak bawa motornya karena motor ini karena gear belakangnya gede, jadi sering cepat ngelimit di RPM atasnya. Tapi kalau nanjak masih enak lah karena kebantu sama gear belakangnya yang gede. Ini emang dasarnya motor lebih cocok di akselerasi bawah sih. Untuk nyalip-nyalip masih oke lah. Nah, baru dapat turunan, dapat tanjakan lagi. Cuma emang pembatas jalannya masih diperbaiki sih ini. Turun lagi, terus dapat tanjakan lagi, tapi belok juga. Aduh, kok agak susah masuk giginya. Naik lagi, aduh. Gua rasa di motor ini speedometernya emang nggak bisa dipercaya lagi sih. Soalnya lagi beberapa hari terakhir ini mulai ngaco, tapi ngaconya bahkan lebih ngaco lagi dari biasanya. Dulu kalau gua tes top speed motor ini, jarum speedonya itu hampir mendekati 120. Tapi beberapa hari terakhir ini, aduh, itu malah bisa sampai 140. Padahal gua tahu nih motor RPM atasnya ngempos, udah berat, ngelimit. Tapi jarum speedometernya, astaga, ngeri. Itu bisa sampai 140. Padahal motor gua nggak pernah sampai segitu top speednya. Bahkan nggak pernah gua cek pakai GPS speedometer. Ya mau harap top speed setinggi apa sih? Ini kita lihat di gerbang depannya, ini ditutup loh ini. Kita tes ini dulu jarum speedonya. Mudah-mudahan kelihatan sini. Udah lewat 100 mau ke 120. Cuma emang goyang-goyang sini. Udah nyentuh 120. Tapi trek udah mau habis, soalnya kita harus belok kiri. Aduh, udah lampu merah lagi. By the way, ini masih masuk jalan 41 ya. Sepanjang jalan ini masih wilayahnya Untat loh. Di sebelah kanan sana, bagian agak ke atasnya lagi, itu wilayah perumahan dosen. Di sini banyak warung, banyak tempat fotokopi, kios. Sebenarnya tadi mau masuk di gerbang samping itu, cuma nggak bisa. Jadi kita harus lewat sini, gerbang yang satunya lagi. Ini langsung ke gedung pasca sarjana. Pasca sarjana ini khusus untuk mahasiswa S2 dan S3 ya.
Sedangkan gedung auditoriumnya ada di pojokan sana di atas, dekat dengan Fakultas Ekonomi. Jadi dari sini kita harus belok kanan dong. Ini Fasta Sarjana. Dulu ini memorable banget sih bagi gua, karena pas dekat-dekat semester akhir itu gua sering nongkrong di perpustakaannya. Tapi untuk nyari wifi doang. Ini tumben-tumbenan banyak sampai di jalan ini. Gara-gara hujan nih pasti. Ini Fakultas Kedokteran. Itu bayar SPP nya setahu gua tinggi loh, uang SPP nya, atau biasa sebutannya itu UKT. Sepi bener. Biasa kalau ada kegiatan perkuliahan itu pasti rame banget jalanan sini. Andai aja gua gak disuruh jaga di auditorium, gua pasti berleha-leha sih di rumah, nyantai. Tapi ya udahlah. Ini kayaknya fakultas ini sih, Fakultas Pertanian yang kanan ini. Ya, Fakultas Kehutanan. Nah, ini nih tempat gua dulu wisuda di lapangan upacaranya. Dulu waktu upacara pembukaan Ormik 2016 juga di sini. Kalau gedung auditorium lama itu sebelah kanan ini, cuma nggak tahu sekarang dibangun jadi gedung apa ya kira-kira. Nah, ini lapangan upacaranya tuh, ada tiang benderanya. Dan di sebelah sana tuh di auditorium baru. Udah sampai nih. Nah, banyak mahasiswa cuy. Mau cari parkiran dulu lah. Soalnya pintu masuknya sebelah sana tuh. A few moments later. Wah, parkirnya sampai juga di sini. Gokil. Saya ingat gua dulu desain bangunannya gak kayak gini deh, ada motif-motif gini segala macam. Itu tempat parkirnya sebelah sana luas ya. Oke, terima kasih deh. Nah, udah masuk nih di dalam. Dingin banget. Sumpah dingin banget di sini. Ini kalau kayak nggak kuat fisiknya pasti langsung bersin-bersin sih. Nah, itu bagian depannya. Dan ini stand-stand perusahaan yang buka. Tapi cuma beberapa aja sih yang gue tahu, kayak ini Patrako Motor Abadi. Gue yakin pasti ini sih dealer apa ya, dealer mobil nih. Tapi nggak ada ex-bannernya ya. Patrako Motor Abadi ini setahu gue kalau bukan dealer mobil Hino, pasti dealer mobil Suzuki sih. Nah, di sini harusnya gue duduk tuh. Cuma masih sepi loh gedungnya. Tapi dalaman gedungnya ya seperti ini. Di atas masih ada lantai 2. Atapnya kayak gitu, kalian bisa lihat. Atapnya emang tinggi sih, tapi AC-nya dingin banget. Soalnya AC-nya kayak ini. Kayaknya sih AC-nya sih itu. Gila, dingin banget. Kebetulan di sini ada talk show-nya juga loh. Makanya ada kursi-kursi yang disusun di sini. Kebayang dinginnya, cuy. Mumpung gua masuk di sini, kapan lagi coba bisa masuk lagi?
Kalau di sini ini gue tayang ke WC sih ini. Lantainya pakai karpet. Nah ini pintunya menuju ke WC tapi ditutup sih. Dan ini toiletnya. Ini nggak tahu ruangan apa, soalnya baru lihat juga. Tapi yang jelas di sini tadi itu toilet. Kita balik lagi ke dalam. Yaitu permintaan pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Jadi pada intinya Emang bener sih, AC-nya aja kayak gitu, wajar dingin. Ini kira-kira boleh naik ke lantai 2-nya nggak ya? Tapi ada sih tangganya. Tangganya sebelah sana. Dan pintu keluarnya untuk kegiatan ini job fair itu ada di sebelah situ. Gue gak yakin kalau gue boleh naik ke sini. Biasanya pasti ada yang larang sih. Tapi yang penting hati-hati aja sih sama perubahan suhu yang kontras di sini. Yang tadinya di dalam dingin banget. Begitu keluar gedung, karena ini Unpad dan letaknya di perbukitan, itu pasti langsung berubah jadi panas banget. Ini buku database-nya mulai dari tanggal 29 Juni ya kemarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Udah lumayan banyak sih yang ngisi ini, tapi cuma beberapa doang yang setor berkas. Gak tau deh hari ini kayak gimana nanti. Tapi ya udahlah. Demikian tour singkat di gedung auditorium kali ini yang sengaja gua gabung dengan Sunmori, yang sebenarnya itu Sun Molor. Mohon maaf kalau yang kurang ya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, tinggalkan komentar yang bijak, share dan subscribe jika kalian menganggap video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.